Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramadan dari kelas GT 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang safety talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masikila. Saya ingin bertanya kepada Ananda Vicky, apa itu pentingnya safety meeting? Manfaat safety meeting atau safety talk yaitu untuk pengenalan dan pengingat segala jenis aturan-aturan dari kesehatan dan keselamatan kerja agar sebuah aktivitas pekerjaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apa yang dimaksud safety meeting? Safety meeting merupakan suatu pertemuan yang harus dihadiri oleh semua pekerja, supervisor, engineer, foreman, HSI, dan wakil manajemen. Frekuensi pertemuan bisa mingguan atau bulanan, sesuai dengan rencana yang sudah dibuat oleh tim HSI. Apa tujuan dari SOP safety talk? Tujuan utama safety talk adalah untuk mengingatkan karyawan atau pekerja akan potensi-potensi bahaya di tempat kerja dan membantu karyawan atau pekerja untuk mengendalikan bahaya tersebut. Safety talk cara termudah untuk melindungi karyawan atau pekerja dari cedera. Toolbox meeting itu apa? Toolbox meeting atau TBM biasanya juga disebut dengan Safety Toolbox Meeting atau STBM. Tujuan Toolbox Meeting adalah untuk mencegah terhadap kecelakaan kerja. Dengan kegiatan ini, pekerja akan lebih paham, mengerti dan peduli terhadap norma-norma K3 selama melakukan kegiatan atau proses produksi. Kapan toolbox talk harus dilakukan? Dilakukan pada pagi hari sebelum dimulainya pekerjaan yang dipimpin oleh supervisor atau safety officer. Rapat singkat ini biasanya membahas topik keselamatan dan kesehatan kerja yang bervariasi. Apa itu toolbox talk? Toolbox meeting atau toolbox talk dikenal sebagai cara komunikasi sederhana dalam tim tentang bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja. Siapa saja yang wajib menghadiri safety meeting pada setiap awal pekerjaan? Kegiatan ini biasanya dilakukan pada pagi hari dan dihadiri oleh pemimpin atau supervisor, office HS atau safety man, dan semua pekerja pada bagian tersebut. Semua bagian atau departemen harus melakukan kegiatan ini. Apa itu TBM pagi? Mekanisme penyampaian toolbox pentingnya atau TBM atau materi P5M ini bermacam-macam. Ada yang disampaikan setiap pagi sebelum memulai pekerjaan. Pada prinsipnya, pelaksanaan TBM ini untuk memberikan atau mengingatkan atau mengedukasi tentang pentingnya K3 dalam pekerjaan yang dilakukan. HSE supervisor itu apa? Menjadi seorang HSE supervisor berarti memiliki tanggung jawab yang besar terhadap segala aspek keselamatan di area kerja. Everyone is around for his own safety and the safety of others. Bulan ketiga nasional kapan? Info nasional setiap tahun. Indonesia memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 nasional pada 12 Januari hingga 12 Februari. Bulan K3 nasional tahun 2022 mengusung tema penerapan budaya K3 pada setiap kegiatan usaha guna mendukung pelindungan tenaga kerja di era digitalisasi. Bagaimana cara agar dapat bekerja dengan sehat dan selamat? Cara membudayakan keselamatan di tempat kerja ada 6. Yang pertama, cara kerja yang aman dan sehat sangat penting diperhatikan. Yang kedua, desain area kerja yang aman. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan area kerja. Yang keempat, libatkan karyawan. Yang kelima, memberikan instruksi kerja yang jelas. Dan yang terakhir, pesan-pesan keselamatan dalam bekerja sangat penting bagi karyawan. Penyebab kecelakaan contohnya seperti apa? Ada beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, tempat kerja. Yang kedua, kondisi peralatan. Yang ketiga, bahan-bahan dan peralatan yang bergerak. Dan yang keempat, transportasi. Yang kelima, tools atau alat. Yang keenam, ketidaktahuan. Dan yang ketujuh, kemampuan yang kurang. Dan yang terakhir, keterampilan yang kurang. Apa yang dimaksud dengan tindakan tidak aman? Tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman adalah situasi atau keadaan yang tidak langsung disebabkan oleh tindakan atau ketidaksengajaan dari suatu atau lebih karyawan pada suatu lokasi yang dapat menyebabkan celaka atau cedera jika kondisi tersebut itu diperbaiki. Berikut beberapa kondisi tidak aman yang berpotensi. Bagaimana cara kerja supervisor?
Cara kerja atau tugas dan tanggung jawab supervisor ada 7. Yang pertama, mengolah workflow. Yang kedua, membuat dan mengatur jadwal karyawan. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja dan memberikan umpan balik. Dan yang keempat, melatih karyawan baru. Yang kelima, melaporkan ke manajemen dan HR. Yang keenam, membantu menyelesaikan masalah dan perselisihan karyawan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi peluang peningkatan karir. Berapa sih gaji HSE? Rata-rata gaji AHL atau Safety Officer adalah Rp 4.384.786 perak per bulan di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.